Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, apakah sudah mengisi link presensi yang Ibu sudah share di WhatsApp grup? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Itu ya. Apakah baik, jumlahnya sudah sesuai 16 siswa ya, Nak? Baik, mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selama pembelajaran kita diberikan kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan salah satu memimpin doa, Nak. Mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, Rasya. Apakah suara Bu Iris sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Pakaiannya yang rapi ya, Nak, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sudah siap ya semuanya? Siap, Bu. Baik, terima kasih. Baik, Ibu akan menginformasikan terlebih dahulu untuk aturan pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak yang utama seperti biasa ya. Silakan semuanya on kamera. Ini Nabila sama WK belum on kamera, Nak. Silakan on Sebentar, kamera. Bu. Lama. Baik. Oke, Ibu tunggu ya. Kemudian ketika nanti mau mengungkapkan pendapat, mau berbicara, silakan mic-nya diaktifkan. Namun ketika tidak berbicara atau tidak mengungkapkan pendapat, silakan anak-anak mic-nya dimatikan ya, supaya tidak ada suara-suara yang masuk ke dalam Google Meet kita pada hari ini. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ini supaya semangat nih ya belajarnya, Bu Heri ingin semuanya sama-sama kita melakukan senyum 3 detik dengan angkat jempolnya. Oke ya, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga selama pembelajaran tetap semangat dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, sekarang anak-anak silakan amati gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Saya, Bu. Kerja bakti, Bu. Bersih-bersih bakti di sekolah, Bu. Gotong royong. Oke, gotong royong. Ada lagi? Mengikuti kerja bakti di sekolah, Bu. Mengikuti kerja bakti di sekolah. Oke, kira-kira tujuannya apa sih melakukan kerja bakti di sekolah? Tujuannya agar tidak banjir dan tidak kumuh. Mempererat tali persaudaraan. Ya, mempererat tali persaudaraan. Ada lagi? Membuat pekerjaan lebih ringan. Membuat pekerjaan lebih ringan. Apakah hanya dilakukan di lingkungan sekolah? Tidak, Bu. Ya, Bu. Biasanya di mana membersihkan lingkungan? Dilakukan Masyarakat. Ya, rumah di lingkungan masyarakat. lingkungan masyarakat. Dari gambar yang Ibu tayangkan, gambar 1, 2, dan 3, ya pada gambar di atas, merupakan pengamalan sila dalam Pancasila. Sila keberapa, Nak? 3 dan 5. Sila ketiga dan kelima. Alasannya karena mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Oke. Kalau yang menjawab sila kelima, alasannya apa tadi? Karena mencerminkan sikap saling tolong-menolong, peduli terhadap sesama, tanpa membedakan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada pembelajaran hari ini dari ketiga gambar tadi, ini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang interaksi sosial asosiatif. Karena dalam interaksi sosial ada 2 bentuknya ya, Nak ya. Ada interaksi sosial asosiatif, ada interaksi sosial disosiatif. Namun pada pembelajaran kali ini kita akan membahas interaksi sosial asosiatif. Baik, selanjutnya Bu Heri akan menyampaikan tentang pokok-pokok materi pembelajaran pada hari ini tentang interaksi sosial asosiatif, yaitu ada pengertian interaksi sosial asosiatif, kemudian ada jenis-jenis interaksi sosial asosiatif, ya. Kemudian dari jenis-jenis interaksi sosial asosiatif ada akomodasi, ada kerjasama, ada akulturasi, ada asimilasi. Nah, yang akan kita bahas ini tentang kerjasama, yaitu menganalisis pengaruh lunturnya kegiatan gotong royong dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat, serta upaya melestarikannya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, silakan anak-anak mengerjakan soal pretest yang Ibu sudah share dalam linknya di Google Form ya, di share di WhatsApp group, atau anak-anak bisa lihat linknya di
layar PowerPoint Bu Heri. Silakan dikerjakan dulu Nak, Ibu beri waktu 1 menit. Anak-anak sudah menjawab soal dalam pretest, hasilnya rata-ratanya 61,25, nggak apa-apa ya. Hasilnya sudah lumayan bagus. Semoga nanti setelah pembelajaran anak-anak hasilnya lebih bagus lagi dari nilai pretestnya. Baik, kita lanjutkan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui bacaan handout yang sudah Ibu berikan, kemudian buku paket IPS yang anak-anak sudah miliki, kemudian atau sumber lain, tanya jawab, diskusi kelompok menggunakan model pembelajaran problem based learning. Diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial asosiatif dengan benar, menyebutkan jenis-jenis interaksi sosial asosiatif dengan teliti, menganalisis pengaruh lunturnya kegiatan gotong royong terhadap kehidupan sosial budaya, ekonomi dalam masyarakat, serta upaya melestarikan budaya gotong royong dengan benar. Kemudian anak-anak membuat dan menyajikan diskusi kelompok dengan disiplin serta penuh tanggung jawab. Adapun manfaat pembelajaran tentang interaksi sosial asosiatif, yaitu pentingnya mempelajari materi ini agar terciptanya kehidupan yang rukun, harmonis dalam kehidupan masyarakat. Nah, aspek-aspek yang Ibu nilai pada pembelajaran hari ini, yang pertama ada penilaian sikap, nanti anak-anak mengisi soal pada Google Form ya di akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan, tadi sudah kita melakukan pretest dan nanti di akhir pembelajaran ada post-test. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan, nanti anak-anak silakan seaktif mungkin pada kegiatan diskusi kelompok dan presentasi diskusi kelompok. Baik, pada kegiatan pembelajaran selanjutnya, karena kita akan melakukan yang namanya masuk pada inti pembelajaran ya. Pada kegiatan selanjutnya kita masuk pada inti pembelajaran. Pada kegiatan ini ada 5 kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah anak-anak mengamati video pembelajaran melalui YouTube tentang dampak lunturnya budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, setelah anak-anak mengamati video pembelajaran tentang dampak lunturnya budaya gotong royong, anak-anak merumuskan pertanyaan yang setelah mengamati video ya. Setelah anak-anak merumuskan pertanyaan, Bu Heri sudah membentuk kelompok dalam WhatsApp group, kemudian anak-anak mendiskusikan rumusan pertanyaan yang telah dirumuskan bersama dalam Google Classroom dan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Langkah-langkah kegiatan dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 5 ini sudah dilaksanakan anak-anak melalui Google Classroom ya. Maka pada kegiatan selanjutnya setelah anak-anak melaksanakan kegiatan diskusi kelompok pada Google Classroom, pada pembelajaran dalam Google Meet hari ini anak-anak tinggal mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dalam diskusi kelas. Namun pada kegiatan presentasi ada aturan yang harus anak-anak patuhi dalam presentasi kelompok. Yang pertama, setiap perwakilan kelompok saat mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Dan yang kedua, peserta didik memberi salam ya ketika nanti melakukan presentasi, silakan memberi salam terlebih dahulu, perkenalkan diri, nama anggotanya, kemudian nanti diakhiri dengan salam. Yang ketiga, peserta didik menyampaikan hasil diskusi kelompok. Ibu beri waktu 4 menit ya. Kemudian nanti pertanyaan dari peserta didik lain dari kelompok lain silakan Ibu perbolehkan hanya 1 penanya saja ya. Baik, kita ke kelompok 3. Dipersilakan kelompok 3 untuk menyajikan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memperkenalkan anggota kelompok 3. 1 Yosua, 2 WK, 3 Nabila, 4 Dewi Rahayu, dan 5 Raden Roro. Solusi agar budaya gotong royong dapat lestari.
latar belakang lunturnya budaya gotong royong. 1. Arus modernisasi dan globalisasi yang membentuk sebagian masyarakat menjadi individualis. Kedua, kesibukan bekerja khususnya wilayah perkotaan. Ketiga, rasa malas. 4. Kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar atau egois. Kelima, kurangnya penanaman sikap kerjasama dalam keluarga. Solusi atau upaya menanamkan dan melestarikan budaya gotong royong tetap lestari antara lain, saling menghargai perbedaan antara berbagai suku, bangsa, agama, dan lain-lain, memiliki sikap saling membantu tanpa pamrih dan ikhlas, menumbuhkan semangat peduli terhadap sesama, meneguhkan rasa tanggung jawab, dan menetapkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan bersama akan menghasilkan yang lebih baik, dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian ke dalam masyarakat. Terakhir, dapat memfilter budaya luar atau asing yang masuk yang tidak sesuai dengan budaya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3. Dipersilakan dari peserta didik lain, dari kelompok lain yang ingin bertanya. Saya Bu Robiatul. Silakan Robiatul. Bagaimana upaya masyarakat dalam menumbuhkan dan melestarikan kegiatan gotong royong khususnya pada kalangan milenial? Oke, upayanya itu adalah pertama itu mulai dari yang kecil dulu nih, kesadaran hidup bergotong royong itu dari keluarga dulu, karena keluarga itu dari terdekat lah istilahnya. Karena di pembagian tugas itu termasuk dalam bergotong royong. Kayak misalkan mencuci piring, kakak mencuci baju, atau ayah mengepel, dan lain-lain. Setelah itu, kita bisa masuk ke lingkungan yang lebih besar, yaitu misalkan masuk ke organisasi pemuda, misalkan Karang Taruna, dan organisasi itu berdampak positif bagi masyarakat, seperti kerjasama atau kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar, dan merumuskan atau merancangkan dalam acara rutin seperti 17-an atau Sumpah Pemuda dan lain-lain. Setelah itu, kaum pemuda milenial ini harus memfilter budaya asing yang akan masuk ke Indonesia yang dalam tanda kutip itu negatif. Dan itu harus kita putuskan atau kita halangi supaya jangan masuk ke Indonesia. Terima kasih, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, Bu Heri sudah menilai kelompok 1 sampai kelompok 3. Bu Heri, alhamdulillah penampilan kelompok 1 sampai kelompok 3 semuanya bagus ya, Nak ya. Selamat untuk kelompok 1 sampai kelompok 3. Baik, setelah presentasi ya, Bu Heri punya tebak gambar nih ya untuk menyegarkan otak kita ya dari presentasi yang tadi cukup melelahkan. Baik, Bu Heri mau tanya, negara manakah aku? Berawal dari huruf I, kemudian ada hewan namanya apa nih? Burung apa nih namanya? Burung merak. Nah, negara manakah aku? Dari tebak gambar yang pertama, dipersilakan. Ya, silakan. Nak. Negara mana? Irak. Negara Irak. Ya, betul ya, negara Irak ya. Gambar berikutnya. Bu Heri ingin tanya dulu, dari gambar yang ada di layar PowerPoint Bu Heri, silakan diamati. Berikan pendapat kalian tentang apa manfaat dari kegiatan tersebut. Menurut saya, Ya, silakan Kaila. menurut saya manfaat dari kegiatan tersebut itu, Bu, meningkatkan rasa kebersamaan, saling tolong menolong, dan bentuk interaksi sosialnya kerjasama, Ibu. Oke, ini kita sampai pada kesimpulan, anak-anak. Dalam materi yang sudah kita bahas pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang pengertian interaksi sosial asosiatif. Ada yang ingin berani menyimpulkan apa itu pengertian interaksi sosial asosiatif? Saya, Bu. Silakan, Wildan. Pengertian interaksi sosial asosiatif yaitu bentuk interaksi sosial yang bersifat baik atau positif yang mengarah dalam kesatuan masyarakat. Ya, bagus ya. Hari ini menyenangkan anak-anak. Menyenangkan, Bu. Dapat menumbuhkan rasa percaya diri saya pada saat tampil dalam pengungkapan pendapat pada saat tanya jawab, serta dapat meningkatkan rasa saling menghargai dan toleransi saat berdiskusi kelompok. Baik, kita lanjutkan. Bu Heri akan memberikan tugas kepada anak-anak karena materi kita
tentang interaksi sosial asosiatif ya. Tadi sudah dijelaskan tentang kerjasama, maka anak-anak nanti mendokumentasikan pembagian tugas atau kerjasama di dalam keluarga ya. Tugasnya di rumah apa, kemudian di foto, boleh upload di Facebook atau Instagram. Tapi sudah jelas kita sampai pada kegiatan post-test. Silakan anak-anak mengerjakan post-test yang linknya sudah Ibu share pada WhatsApp grup. Dipersilakan, Nak. Alhamdulillah, Nak, rata-ratanya tadi dari 61, sekian, sekarang rata-ratanya sudah 83,75. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Baik, anak-anak, materi selanjutnya silakan anak-anak membaca tentang interaksi sosial yang kedua ya, interaksi sosial disosiatif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak. Hari ini pembelajarannya sangat interaktif dan menyenangkan ya. Mohon maaf apabila Bu Heri ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri pembelajaran dengan doa ya, Nak ya. Silakan salah satu memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rasya, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran minggu selanjutnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.